Hari ini kita presenternya bertiga. Oh, bertiga. Presenter kita ada 3 karena ini edisi khusus. Oh gitu ya. Jadi Kita- ada additional presenter. Iya, ada additional. Jadi ini besok akan ikut muter juga. Siap ya, Bu? Siap. Oh, siap. Siap kemana? Iya. Hari ini spesial karena kita juga di tempat di daerah. Mungkin kalau kita sebutin namanya langsung ingat sesuatu ya. Betul. Jadi kalau mungkin mendengar namanya itu langsung teringat sebuah tempat untuk produksi film. Oh, Nah. gimana toh? Loh, belum pernah ke sana? Belum. Sama. Iya, kita saat ini sedang di Daerah Gamplong, Dukuh Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman. Sleman. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ini loh ibu-ibu dari Gamplong ya. Gamplong bener ya Bu Sur? Benar. Wah, ini Bu Sur itu kebetulan yang tour guide kita hari ini. Kita mau jalan-jalan Iya, habis ini jalan-jalan kita ketemu dengan UMKM yang ada di sini Mbak Marta. Iya, dan hari ini seperti biasa saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Tadi yang ngajak muter-muter ketemu UMKM. Betul. Namanya Sarasehan Sarasehan Sibakul. Boleh tepuk tangan buat acara pada pagi hari ini. Karena Ya. hari ini kita bakalan ngobrol langsung, kita Dengan? ketemu langsung dengan pelaku UMKM Benar. yang ada di daerah sini. Biar kita semakin kenal dan tentunya semakin terkenal UMKM-nya. Benar. Jadi makin dikenal, makin laris nanti ya. Betul, pasti itu kalau namanya punya usaha, punya jualan, kalau nggak ada yang tahu siapa yang mau beli? Ya iya. Masa mau dibeli sendiri kan nanti uangnya muternya terlalu dekat. Jadi Terlalu dekat dengan lah kan yang beli cuma kita tetangga sendiri. sebelah. Oh, yang beli kita sendiri. Iya kan terlalu dekat muternya. Terlalu Makanya dekat saat ini muternya. kita juga ditemani. Ini ada Ibu Suryani Fatimah. Betul Bu? Betul. Betul. Ini Bu ngapain di sini Bu? Berdiri. Berdiri. Bener, pinter loh ini. Bener. Balas ada. Kamu ya tanya ya udah tahu berdiri. Iya. Bu Sur ini kan pelaku usaha. Usahanya apa Ibu? Tenun, stagen. Oh tenun stagen. Iya, Itu. daerah sini itu terkenalnya sama yang namanya Setagen. Oh ini kalau stagen di sini tuh kotak-kotak ya. Kok nggak kotak-kotak? bunter-bunter? Belum ya Bu? Ini belum dibunterin itu ya? Iya. Bu Surani ngeliatnya kamu kok kotak-kotak atau Mas? Ya ini kotak itu. Ini stagennya tradisional ya. Tradisional, Iya, jadi kalau ya. zaman dulu eyang-eyang kita gitu ya kalau pakai kain itu terus pakai stagen ini ya. Ini bikinnya gimana Bu? Maksudnya pakai alatnya Alat tenun. ATPM? Manual, ya. ATPM ya? Iya. Alat tenun bukan mesin. Jadi yang Bukan pasti ada mesin. suaranya Jeglok, jeglok, Iya, jeglok. iya. Oh ya. Punya berapa alat Bu? 4, 5 yang 1 rusak. Wah malah lapor loh. Biar dibetulin. Oh Loh, iya. Sekarang ada 4 yang ngerjain berapa orang? 3, 4 saya. Oh, pas Pak. berarti. Ibu-ibu semua? Iya. Oh ibu-ibu semua. Iya. Ini pengerjaan, misalnya satu stagen itu berapa lama? Kalau saya yang ngerjakan 1 jam dapat 1. Emang Iya. kalau lainnya berapa Bu? Lainnya kadang-kadang cuma disambi toh. 3 hari gitu? Iya, enggak 1 hari dapat rata-rata 4 biji. Oh dapat 4. Kalau Iya. ibu sudah pro ya, pro Iya. player ya. 1 Iya. jam dapat 1. Saya 10 hari. Saya beli aja lah. Oh ini. Terus ini kan udah dibuat. Terus Iya. ini diambil istilahnya ada yang ngambil atau diantar kemana ini untuk penjualannya Bu? Kalau tempat saya itu ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Ada yang ngambil nggak Dari- bayar? Ya bayar. Oh bayar. Ini diambilnya dari Jogja atau luar Jogja? Dari Jogja. Area Jogja ya? Iya, toko grosir pakaian rias. Oh, iya 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 iya. Dan ini kayak gini tuh istilahnya tiap minggu gitu ada reguleran ngambil atau gimana Bu? Apa Tiap Kalau apa, Bu? ini saya cuman punya yang ngambil itu bakulnya cuman 1. oh, Setiap paling cepat 3 minggu, 4 minggu. Dan pasti ngambil. Paling lama 1 bulan. Ya. Nah, ini kan Ibu Sur tuh cuma punya 1, pengen nggak punya banyak gitu yang ngambil? Pengen sekali. Sudah ada yang rencana ngambil atau belum ada usaha biar
biar usahanya dikenal gitu Bu? Belum ada usaha. Belum ada usaha, tapi pengen ya. Iya. Terus gimana? Kalau nggak ada yang ngambil, saya bawa ke pasar Ngijon. Oh di Ngijon. Kalau bawa ke pasar Ngijon, itu Ibu gelar cuman- dagangan sendiri? Enggak, cuman saya tukar bahan mentahnya ini. Oh Bahan jadi ngambil benangnya oh, untuk beli iya, iya. bakar. Jadi tukar barang gitu. Tukar barang ibu bikin lagi Terus gitu. nanti jualnya sama orang lain ya Bu itu yang toko itu. Toko itu yang punya Oh dia yang bahan. terus jualin sendiri. Oke Iya. oke oke. Ini ngomong-ngomong satu stagen itu harganya berapa tuh Bu? 15.000 15.000. Iya. 15.000. Harga bahannya berapa? kilon itu. 1 kilo jadi 1 berapa? kilo 2 kilo ini namanya yang kesini benangnya ini namanya pakan umpannya ya. Pakan. Kalau yang ini Yang kesana kesana yang panjang itu lusi atau lusen. lusen, pakat Iya. dan lusen. Nah itu berapa harganya? Kalau yang lusen harganya per kilo itu 50.000 kurang 50.000. lebih. Kalau yang pakannya ini 31 per kilo. Enggak ini saya yang penasaran. Bukan bukan gimana cuma kok cuma 15.000 gitu. Makanya kan berarti harga bahannya 81.000 Per 1 kilo. kodinya sampai 300.000. Nah, per Kodi kodi Isinya isinya 20. 20. Ya benar 20 15. stagen. Iya, Berarti 15.000. Oh. Itu badinya berapa? sedikit Bu. Lah, enggak dijual agak tinggi kenapa, Bu? Kalau di pasar malah lebih murah. Malah turun Iya. lagi. Walah. Makanya Oh, saya iya, milih iya. yang ngambil ibu ini. Ya udah Bu Sur, Ya. nanti kita belajar bareng-bareng bagaimana kita menjaga produk kita biar kita juga bisa memberi nilai atau memberi harga yang tepat untuk produk-produk kita. Barang yang kita produksi ya. Betul. Oke. Jadi nanti kita gunanya di Sarasehan Cibagul kita ngobrol biar tahu oh ternyata di masyarakat ada permasalahan kayak gini. Nah, makanya seperti Bu Sur, kita juga harapannya biar dagangannya laris, Amin. produksinya juga nutup, dapat keuntungan juga gitu. Terus saya jadi Bu Surya ini, emang masnya mau beli apa? Yo, Berapa? saya kan nanti tinggal Berapa bilang truk, yang Mas? Tapi nanti kita Iya. sama-sama membantu untuk Iya. bagaimana Ibu Suryani semakin naik kelas. Gitu ya Bu. Oke. Oke, matur nuwun, kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Suryani. Matur nuwun Bu. Monggo silakan. Ini Oke. kita beli Bu. Weh. Oh iya. Dan kemudian saya undang Bu Tri Subekti sama Bu Sumaryati. Ayo monggo Bu, berdua Bu sini. Geleng-geleng lu malan lu. Sini Ayo. sini. Nah, ini. Monggo. Kenalan lagi. Yang ini Iya. Ibu Tri Subekti, Ibu Tri usahanya apa? lempeng legendaris. Lempeng legendaris. Wah, ada legendarisnya. Yang ini Legendar. namanya legendar. Lempeng. Oh, Legendar. gendar itu ya? Iya, Yang ini kenalan namanya siapa? Usahanya apa? Sumaryati, Bu Sumaryati usahanya laundry. laundry. Oh, usaha laundry. Oh, bayang ke panganan masih. Oh, panganan apa nih? Laundry, oh Kayaknya laundry. laundry itu ada pakai daun pisang ya. Ora ya. Iya, oke. Oke, Putri. Kalau Putri itu bisa diceritakan. Itu bahannya dari apa, Bu? Dari beras. Dari beras ya. Iya. Itu bikinnya sehari berapa ton atau gimana? Enggak, cuman ini kan musimnya musim hujan kan, enggak ada matahari. Nanti Oh, ada pengaruhnya. itu kan dijemur dulu. Selain dijemur ada alternatif lain enggak? Misalnya dulalah wengi terus gitu. Enggak. Enggak Cuma ada? dari sinar matahari. Maksudnya pakai hair dryer apa, Bang? Enggak bisa. Ada Mas saya tiup. Tiup malah tekan ngentinting. Oh, berarti cuma matahari. Iya. Maksudnya enggak ada inovasi lain misalnya pakai lighting lampu kayak gitu enggak ada. Ini loh sebenarnya Mas disewain nggak Mas lightingnya? Nah, ini kan juga anget toh. Iya. Tetap enggak Nggak bisa. bisa ya? Iya. Belum Di oven emang gitu. pernah nyoba? Belum di oven, belum pernah. Belum pernah nyoba. Iya, cuma dari panas saja. Oh, cuma dari mana? Berarti karena belum pernah nyoba ya. Iya. Jadi taunya cuma dari matahari. Terus
Dijualnya kemana Bu? Cuman dititipkan ke warung-warung. Ke warung-warung. Kira UMKM dijualnya kemana itu pasti katanya pakai kata cuman. Cuman. Kalau ya Lah enggak, kok cuman tok lo ya. emang berarti kalau cuman tuh punya harapan yang lebih lagi. Emang pengennya kemana Bu selain ke warung-warung? Ayo. Mana ya? Cuman ke warung aja sih. Enggak cita-citanya pengen apa? Apa dijual di mall gitu, apa di bandara? Pengen enggak? Pengen sih, tapi Pengen. iya. Tapi apa? Ada Ya, tapi. masih kendalanya. Sekarang kan beras ya mahal juga kan. Oh ini pas beras mahal produksi enggak? Cuman sedikit-sedikit. Oh cuma Tapi sedikit. tetap produksi. Tapi ukurannya tetap apa dikecilin? Sama. Oh sama. Harganya? Satu bungkus itu 5.000. Enggak dinaikin enggak harganya? Enggak, Oh enggak. enggak. Satu bungkus 5.000 Iya, harganya. Cuman di barangnya kan dikecilin gitu. Oh dikecilin. Oh dikecilin. Tapi Enggak dinaikin harganya. Cuman ukurannya dikecilin. Tapi pembelinya protes enggak? Ini kok cilik-cilik Mbak? Enggak. Enggak udah tahu. Ya? Menyusut. Iya, iya. Karena harga ya. Oh, Oke. ini tapi katanya berdua bikinnya. Kok ini jadi laundry? Oh saling, bantu. Itu gimana maksudnya saling bantu ki caloro bikin gimana? Ini pakai ini. Ini pakai ini. Kalau pas lagi libur itu bantuin Mbak Tri. Mbak Tri gitu. Oh. Bantunya itu apa dalam bentuk Nyetakin itu. oh nyetain biar bulat-bulatnya. Ada yang butuh bantuan lagi nggak makan? Weh, makan. Bantu makan. Kalau ada buat kita berdua ya. Ini Bu Tri itu produksinya berapa orang atau kelompok atau Enggak cuma sendiri dibantu Mbak Sumar? iya. Oh gitu. Terus Berdua aja? Apa ada lagi bantuin? Enggak ada. Oh, dibayar? enggak dibayar kendar ya, Mas. Lah kan dibantu, iya kan? Terus selain bikin itu tadi apa namanya? Lempeng. Bikin apa lainnya, Bu? Enggak ada. Cuma fokus. Fokus ini berarti orangnya. Bisnisnya tuh jelas gitu Jelas. loh. Pengusaha Udah, lempeng. oi. Udah kalau dicari Tri lempeng itu udah ini pokoknya. Udah ada mereknya belum? Apa jenis? mereknya? Oh, itu loh. Oh, Lempeng ada. beras. Oh, ada produknya. Kita ambilin Diambilin, ya. Biar diambilin. kelihatan ya. Bu, nun sewu ya, Bu. Ya, kita mau lihat produknya. Lempeng beras. Oh, ada mereknya. Kasanah. Oh Kasana. Nah ini kan juga sudah mengenal brand identity. Wow, tahu nggak Bu? Opo kuwi Mas? Enggak Ki, kok dikasih nama Kasanah itu gimana kemarin? Kenapa? Pengennya apa pengennya? Pengennya ya lari saja. Oh iya betul. Pengennya laris Wingi aja. lali ya Mas. Oke. Oh ya. Berarti ini sakjane pengennya ini dibeli siapa nih selain orang di sekitar? Pengennya apa Ini Bu? kudune iso dimaem siapa? Nah Ini kan selain daerah ada tempat wisata gitu. Ketahui wisatawan pada beli nggak? buka nggak di daerah sana? Di studio. Studio. Belum. Oh belum. Tapi pengen. Pengen sih. Oke. Sudah mengenal online belum? Penjualan online. Oh pernah. Pernah. ngopo? Punya WA enggak? Punya WA? WhatsApp punya? Atau mungkin Facebook, Instagram? Oh jangan-jangan punya Instagram. Angel Mas. Nanti akan diajarin teman-teman juga Bu. Jadi produk seperti ini bisa difoto. Nanti difoto bisa fotonya itu untuk jualan. Ibu juga nanti. Ibu pernah dengar si bakul? Dengar nih. Dengar. Kapan? Ini baru 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 aja. Iya. Nanti Iya. Ibu bisa konsultasi sama teman-teman kita yang ada di depan. Iya, ada Mas Panca sama Mas Anto di sana ya. Bu, Mas saya tuh pengen ikut si bakul. Itu biar saya apa gitu tanya aja nanti sama Mas Panca ya. Iya. Kenapa saya harus ikut si bakul nanti tanya Mas Panca. Biar jualannya semakin Laris. Gitu. Gitu ya. Ya, ini sama Bu Sumaryati nanti semoga laundrynya juga makin laris. Boleh tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu ini. Matur nuwun. Matur nuwun, Bu Nanti kita Tri, nyicipin Bu ininya Sumar. ya, Bu. Iya, Iya, monggo, boleh. Kita juga mau tanya-tanya sama ibu-ibu yang di depan nih, produknya sebenarnya banyak. Cuman untuk hari ini nggak semuanya ngasih tahu kita Betul. produknya kayak apa. Ini gitu. ada ingkung. Ada yang punya ingkung atau ingkungnya datang sendiri? Oh, ke sini? ingkungnya datang sendiri. Oh, ada. Oh, ada.
Langsung loh tadi aromanya enak banget. Tadi Kepala sudah dinas ditanya, langsung. ini ingkongnya ada kok, nasi uduknya nggak ada gitu loh. Kan kasihan Temennya ingkongnya. nggak ada ya, Nggak jadi ada. sendirian. Ini Terus yang punya apa namanya? Dawet Dawet. Dawet siapa? Dawet. Oh, Dawet. Oh, terus ini ada yang punya kue kering ya? Kue itu apa? Cookies. Pokoknya Siapa? kalau mau Ramadan laris itu loh, apa? Itu namanya. Mau lebaran nih. Mau lebaran. Cookies apa kue kering? Oh, ya. Lali. Mas, kue kering itu kue yang dijemur. Iya. Jadi garing gitu ya. Tapi di depan ini sebenarnya ibu-ibu Ini pengusaha juga semuanya Mbak, ya. ini. Oh iya. Ini jok. Ini yang bikin jok ini siapa? Kursi. Oh, Oh. berarti servis kursi gitu. Sofa kursi gitu ya. Oh ya. Ini ada usaha apa lagi ibu-ibu? Apa keras? Oh craft. Apa? Oh kerajinan tenun. Kerajinan tenun serat Serat alam. alam. Ada produknya? Ada di Yang mana? Oh, itu. iya. Sini Mas masih di Bagas. belakang Oh ya. ya, nanti Oke, akan kita terus ada yang display. bisnis apa? Usaha apa lagi, Bu? Biasanya kuliner ya. Apa? Kacang. Kacang Kat- kribo, Kacang umpetan kribo. kacang. Bentuknya seperti apa, Pak? Ya, itu di Kacang kribo itu nggak kenal barber ya? ada sambal bawang cumi, Sambal bawang cumi. Waduh, kok enak-enak semua. iya. Oke. umpetan kacang juga. Apa? Umpetan kacang. Bapak sini aja Ya. deh. Umpet. Sini Pak, kita tanya-tanya deh. Umpetan tuh Ayo Pak, delian sini ya? Pak. Produknya ada, Sini Pak, monggo Pak. Sini sih produknya dibawa Aja Mas sekalian. Ale. Coba. ada sebagian. Coba. Ini Bapak usahanya sejak kapan ini ada Dibawa, kacang dibawa kribo? Sini, Pak. Monggo Pak, dengan Pak siapa Pak? Bapak Yuli Yuli. mewakili Bu Wahyuti. Oh, Oke, sini Pak Yuli. Oh, ini kacang Maju, Pak. kribo, Mbak. oh Kacangnya, kacang Mbak. kribo. Berapa, Pak? Segini nih, Pak. Sebungkus Pak, Oh iya betul. Sebungkus 14.000. 14.000. Ini tuh sebenarnya sama kacang telur bedanya apa Pak? Ini ada produk yang dikembangkan dengan daun kelor, Oh, terus rasa pedas original, terus ada berbagai variasi Rasa. ya, rasa. Oh, rasanya macam-macam. Ini juga bentuknya unik juga ya. Oh, kribonya itu karena gini tuh Gondrong. bentuknya. Gue sebenarnya mau Gondrong. kasih nama kacang gondrong tapi kok daerah Oh ya, banget itu gitu. enak dipangan ini. Kacang Terus gondrong. bro. jadi kacang kribo ya. Pak ini udah dijual di mana aja Pak? Kebetulan baru beberapa kerjasama dengan Plut Oh, sama yang sudah Sleman. sama Plut. Udah. Sleman ya, Jogja juga. Oh, Apa ini yang di Deklarasnas itu loh. Oke. oh, ini sudah dapat izin legalitas apa Pak? Legalitasnya? PRT-nya dapat nggak ini? BRT ada, Ada. Halalnya sudah? halal udah. Oke. Oh. Tapi belum dicantumkan ya Belum mungkin. diingat. Ini masih pakai stiker yang tahun Iya. 3 tahun yang lalu, Mbak. Kok ketahu Ya, sih juga Mas? tahu kan turane masih Ini oke. murah ya soalnya ya. Ini tadi kebetulan kan dadakan. Oh, dadakan. Dalam 5 menit ini tadi. Jadi kayak gini nih. Jadi ini, nah ini kalau yang usaha seperti ini kayaknya banyak nggak Pak di sekitar sini? Ada Ada. teman juga yang produk kacang. Terus bedanya apa nih? Keunggulan produknya kacang kribonya ini apa? Dalam kribonya itu Bu. Kribonya? Selain kribo juga ada rasanya. Rasa itu. Oh, Kita iya. bervariasi dengan yang apa itu? Kelor. Daun kelor. Untuk Yang paling laris rasa apa Pak? Rasa bayar. yang Biasanya apa? Kalau yang suka pedas ada yang pedas, Pedas. yang original juga ada. Karena segmen itu apa ya tergantung selera ya. Kalau yang Oke. kelor itu mungkin ada yang mencari manfaat dari Iya. daun kelornya Tapi itu. dicatat nggak yang paling laris yang mana? Enggak ya Bu. Kalau yang Jadi selain nggak tahu 14.000 ada nggak Pak? Yang selain 14, maksudnya yang di bawah 14.000? Masnya kok biasa cari yang murah-murah Mas? Iya. Saya yang di Nek atas stagen 14.000 golek sik aja. larang aku nek stagen. Nek Iya. iki golek sik murah. Berapa? Ada Yang paling pilihannya murah? loh maksudnya. Kalau yang apa
yang sedang itu sebagian ini ada yang harga 7.000. Oh 7.000 ada, Oke. berarti kan bisa ke sekolah-sekolah kayak Iya. gitu. Oh, Ada berarti segmen. membuka segmen pasar yang lain ya. Betul. Oke Pak Yuli. Terima kasih banyak Pak Yuli. Keren sekali produknya. Semoga makin laris. Oh ini tak taruh di meja aja ya, Oh biar iya. dipamerin ya. Matur nuwun Pak Yuli. Matur nuwun, Makasih, kita beri makasih. tepuk tangan. Wah senang sekali Mbak Marta. Wakeh Ini sebenarnya di sini ya potensinya ya. Unik-unik, lucu-lucu juga. Penamaan produknya, usahanya. Nanti kita juga bakalan ngobrol lebih lanjut lagi. Biar kita di sini semua tambah ilmunya, tambah naik kelas. Oke, tetap di Sarasehan Sibakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Seperti Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Iya, tadi kita sudah ngobrol sama para pelaku UMKM di Gamplong, Gamplong. ya, Sumber Rahayu, Nganggo em Moyut ya? dan Sleman. Gamplong. Iya kan? Di Gamplong, kita ada di Gamplong saat Kalau ini. di Gamplong itu digampar, Mas. Iya, karena tadi sudah ngobrol, ini baru perwakilan ya. Baru perwakilan, masih banyak sekali. Mungkin masih banyak potensi yang Betul. lain. Jadi kita akan kenalin dulu narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Yang pertama karena ini acaranya Dinas Koperasi UKM Iya. DIY, tapi ini spesial banget loh karena Bu Betul. Kepala Dinas sendiri yang hadir Ibu-ibu. Kita kenalin Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi, lihat ibu-ibu lagi nih Bu. Iya, ketemu ibu-ibu lagi. Senang lagi, semangat lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi. Kayaknya semangatnya semangat pagi ini paling pagi loh. Iya. Yang paling pagi ya. Dibanding yang lainnya Jadi, semangat banget. Ya, semangat banget. Moga-moga hari ini kita bisa ketemu. Setelah ketemu tidak hanya sekedar ketemu, tapi ada sesuatu yang bisa di astokundur Bapak Ibu untuk apa? UKM naik kelas. Betul. Nah. Jadi gak cuma tangannya doang, tapi Betul. naik kelas Ya. beneran ya. Iya. Kemudian ada wakilnya ibu-ibu di DPRD DIY, Bapak Haji Sadar Narimo SAGSH. Apa kabar Pak? Kita diajak ke Gamplong ini Pak. Kenapa Iya. Pak? Iya, kalau di sini memang pusatnya, Pusatnya UMKM ya. Di Kapanewon Moyudan terutama J. Sumber Rahayu. Iya. Ini sudah melegenda kira-kira begitu. Oke. Kayaknya ini di dalam radarnya Pak Sadar ini. Betul, ini dalam jangkauan, Iya. dalam pantauan dan selalu dalam dekapan. Wes.
Jadi- Pokoknya ini berarti karena sudah ada di radar beliau, potensinya harus ditingkatkan. Betul. Makanya kita nanti juga akan ngobrol ini mewakili Pak Lurah. Ini ada Pak Kamituwo yang masih 6. Ini ada Pak Dimas Satrio Ragil SPD. Pak Dimas. Ini berarti panggilnya Mas Kamituwo. Mas Dimas. Nggih, betul. Iya. Mas boleh, Pak juga boleh. Oh boleh. iya, baik. Pak Kamituwo nanti Iya. bisa cerita-cerita tentang potensi yang ada di sini biar kita semakin tahu, semakin kenal dan masyarakat yang menonton acara ini semakin pengen datang ke sini. Siap, Dan siap. kemudian kita juga punya pendamping UMKM Betul. nih. Biar nanti bisa kasih masukan buat para pelaku UMKM. Ada Bu Endah Wening, SEMSC. Bu Endah. Sugeng enjang ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak juga. Oh iya. Ini kalau dari caranya menyapa sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Apa? Aku ya mang takon deh. Aku juga mau tanya ya. Iya. Oke, tanya Pak Kamituwo aja ya. Pak Kamituwo. Pak Kamituwo ini kan yang tadi gimana? kebanyakan kuliner. Ini ada Iya. beberapa craft. Tapi Iya. sebenarnya teman-teman di sini UMKM-nya itu lebih banyak apa? Ya, Bidang kalau- usahanya. Oke, kalau berdasarkan data yang ada di kelurahan memang 50% di atas 50% itu kuliner. Tapi di sisi lain nanti yang terbanyak kedua dari Stagen. kerajinan. Kerajinan. Ada kerajinan tangannya, ada macam-macam, ada stagen, ada tadi tenun, kemudian ada Serat tas dan lain alam. sebagainya seperti itu. Tenun lurik juga ada seperti itu. Ini kan yang paling utama adalah bukan paling utama tapi yang sudah melegenda adalah Stagen ya. Ini Bu Kepala Dinas aja sudah langsung pokoknya di sini daerah Stagen. Tapi Ya, ini betul. ada nggak sih pengembangannya atau malah penyusutan nih? Karena ini usaha yang udah melegenda ya sudah lama. Ya kalau dari segi memang semakin banyak ya kan dari dulu saya kecil memang sudah dari turun temurun gitu, sudah bahwa di Gamplong ini memang sentranya tenun Stagen seperti itu. Kalau semakin di sini semakin bertambah kan biasanya diturunkan dari simbahnya turunkan ke anaknya, dari orang tua ke anaknya terus dari cucunya seperti itu. Oh jadi malah masih dilestarikan ya, Iya, masih masih. ada. Jadi dari- kalau lainnya jadi tukang gaya stagen, cuma Mas Dimas yang jadi perangkat itu malah. Jadi diturunkan malah daftar perangkat. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya kan Ya. beda ini ya. Oke. Ya, Terus kalau dari kelurahan sendiri ada apa rencana-rencana untuk memberikan dukungan buat pengembangan UMKM-nya apa aja, Mas? Oh ya kalau dari kami dari pemerintah Kelurahan Sumberhayu, alhamdulillah sudah ada forum komunikasi UMKM-nya yang sudah cukup aktif dari sejak akhir 2021 untuk forum komunikasi UMKM-nya. Kemudian di sisi lain juga ada kelompok Desa Prima, kemudian ada kelompok USEP KM yang juga bergerak ada kaitannya dengan UMKM seperti itu. Oke, berarti pemerintah di sini juga sangat mendukung sekali, Nggih. memberikan tempat, memberikan Ya, wadah. dan juga sudah ada istilahnya menganggarkan dari anggaran pendapatan belanja kelurahan sudah dianggarkan Berarti juga sudah untuk pengembangan UMKM seperti itu. Ada agenda-agenda event gitu untuk teman-teman UMKM? Ya biasanya kalau ketika ada event-event misalnya 17-an atau event-event yang ada melibatkan keramaian biasanya dari UMKM juga akan dilibatkan seperti itu. Oke. Jadi nanti kalau nggak rame Pak, undang dia Pak. Oh, Nanti iya. pasti akan rame Pak. Saya itu suka diundang di Iya. tempat-tempat sepi saya itu. Biar rame maksudnya. Nah, Bu Kadis, Bu Siwi, ini kalau lihat ini kan ada yang yang tadi tradisional dan ini tantangannya adalah di pemasaran, harganya yang sangat murah dan Padahal ini kan ATBM tuh harusnya nilainya lebih tinggi ya karena handmade misalnya iya, handmade ya. banget ini. Ini bisa ditingkatkan kayak apa Bu kalau produk-produk yang seperti ini nih? Matur nuwun Mbak Marta, Mas Saat, Bapak Ibu, Pak Sadar Narimo, Pak
Pak Kami Tua ya, Mas Kami Tua, Mas Kami Tua. Kami Tua Mbak Pening. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara Gamplong gitu pasti apa ya, langsung nyut. Oh iya di sana ini ada pusat tenun yang ATBM gitu. Jadi kan tadi Pak Kami Tua juga sejak dulu saya kecil, sejak ini kan branding itu tidak mudah loh melekat di masyarakat atau di publik kalau begitu kita akan tahu butuh stagen atau kalau bahasa Jawa butuh stagen atau namanya ini tenun gitu kan larinya ke sini gitu. Nah, tapi memang tadi sama disampaikan Pak Kami Tua memang ini kan juga bicaranya kita terhadap pengembangannya itu kan bicaranya SDM-nya. Kira-kira ada enggak turun-temurun ini mungkin Bapak Ibu aku ki nggawe kayak gini ki anak cucuku sekolah sik pinter akhirnya nggak bisa menuruni ini gitu kan ada juga seperti itu. Jadi ini juga menjadi permasalahan. Tapi yang menjadi terus kita kembangkan mestinya apa yang sudah kita punya ini harus kita kembangkan karena yang namanya alat tenun seperti ini kalau dulu kan untuk stagen habis melahirkan atau dulu itu kan budayanya seperti itu. Tapi sekarang pengembangannya tidak hanya untuk itu gitu. Maka kita harus ini yang harus kita kembangkan. Kita bicaranya adalah kolaborasi, bersinergi gitu. Kami waktu itu kami ngobrol dengan para desainer. Sebetulnya ini tidak hanya ini, ternyata ini juga bisa dirajut menjadi sebuah fashion yang bagus. Terus ada juga yang beli banyak di hotel gitu, dia untuk tirai gitu. Nah inilah sebetulnya yang kita harus mengikuti. Meskipun tetap ini kita akan mempertahankan atau tetap mempertahankan tapi tetap mengembangkan terhadap apa sih sebetulnya yang kita punyai dan sekarang kita harus bisa menjawab terhadap kebutuhan pasar. Mungkin kan ini yang kita harus ketemu, tidak bisa Bapak Ibu cuma terus bikin tapi kita harus terbuka. Nah terbukanya apakah saya harus belajar sendiri? Makanya saya itu soalnya waktunya sudah untuk nenun aja sudah nggak ada waktu. Nah maka ini yang harus dibuka Pak Kami Tua. Jadi kan kita harus dibuka ini tidak harus dari ibu yang melakukan tapi mungkin punya putra-putrinya bersinergi dengan para pelaku atau anak-anak muda yang memang nanti akan Pak Kami Tua untuk lebih tingkatkan lagi bagaimana kapasitas menjadi wirausaha itu bersinergi. Jadi kalau menurut saya ini menjadi peluang yang sangat luar biasa dan Gamplong ini kan sudah punya ikon yang sangat benar-benar sekarang kalau wisata kemana Gamplong ini sudah menjadi satu paket di dalam wisata kalau ke Jogja gitu. Nah ini kan kita jangan sampai kita hanya dilewati ya ke wisata yang sekarang memang baru viral. Di situ juga ayo diambil Pak Kami Tua. Selain ke sana bisa dipakai ini tidak hanya untuk dijualin tapi bisa juga dipakai untuk eduwisata gitu. Di situ bisa berlatih sambil membuat menenun gitu. Nah, lama-lama kan ini juga akan berkembang. Jadi kan menenun ada paketnya, bisa ngobrol sama pengelola yang memang sudah sekarang baru viral di sana. Paketnya itu ngegamplong adalah paket berkunjung ke tempat wisata ini juga ada paket yang salah satunya ini ke tempat kunjungan ini kan pengenalan dulu, membranding dulu menurut kami itu. Selain nanti Pak Sadar kan sudah sangat luar biasa juga tadi UKM-nya sangat luar biasa. Jadi kan ini saling mengikat bagaimana kulinernya, bagaimana craft-nya. Mungkin ini ada beberapa bagian yang nanti bisa dipakai untuk seperti tadi ada hiasan saya lihat di sana. Jadi kalau bicara lurik biasanya langsung ke Gamplong gitu atau produk-produk yang memang ATBM. Kami kemarin ngobrol dengan salah satu artis itu Welas itu siapa Mbak Asri ya. Dia nanya, Bu Siwi di Jogja ada enggak alat ATBM yang sekarang masih mungkin kurang masif. Saya pengen bekerja sama gitu. Nah ini kan sebetulnya sekarang ini kan kadang kembali lagi gitu. Tapi kita siap enggak? Jadi artinya kita menyiapkan, kita bersiap-siap diri, kita belajar bersama-sama bagaimana meningkatkan kemampuan kita. Bapak Ibu nyuwun sewu mungkin yuk belajar bareng ya. Jadi kan belajar itu aku tua males ini enggak ada batasnya gitu. Jadi kami siap untuk mendampingi dan nantinya di minggir di daerah Moyudan sini enggak jauh ini akan juga didirikan PLUT Pusat Layanan Usaha Terpadu yang dikelola oleh Kabupaten Sleman. Makanya kan
kenapa Sleman kok milih di Minggir? Pastinya ini sudah ada tujuannya. Oh, di Minggir memang banyak UMKM yang nantinya akan siap untuk didampingi. Maka kita dekatkan kebutuhannya itu. Ini disupport melalui dana DAK dari Kementerian Koperasi. Jadi saya kalau tadi bicara ini kira-kira gimana yang tradisional? Ya terus harus kita, karena ada keunikan juga ini kebutuhan. Tadi saya sebelum ini ke Mbak Marta waktu itu sebelum pemilu gitu, kami didangu oleh istana di Gedung Agung. Oh, besok Bu Jokowi bersama jajarannya akan berkunjung ke Jogja, Dinas Koperasi untuk menggelar UMKM yang premium. Salah satunya ini. Kemarin ada UMKM yang membawa ini dan habis sampai kurang gitu. Berarti kan laris ini kan laris manis gitu, laris manis, cuman memang yang membawa tidak harus Bapak Ibu sendiri yang bawa. Kita itu bisa bersinergi. Kok saya nggak tahu? Mungkin beli di Bapak Ibu atau ibu-ibu yang juga dijual lagi oleh para pelaku UMKM yang menjualkan lah gitu kalau saya gitu. Tadi tidak harus kita ketemu, tapi bisa juga kita ketemu, tapi bisa juga kita titipkan, kita bersinergi bersamaan. Jadi hotel banyak. Tadi kami matur kalau pamannya yang kita bahas yang ATBM saja, ini tidak harus pakai stagen. Sekarang anak-anak muda itu sudah nggak mau. Mbak Marta pakai nggak gitu kan? Kayaknya kita jarang pakai juga ya. Wah, ribet lama gitu. Tapi biar kalau zaman dulu, kalau masih saya habis melahirkan gitu sama mbak saya harus pakai ini 10 meter, 15 meter gitu kan, diguling gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah ada alat yang memang sudah cepet gitu. Tapi apakah kalau itu sudah nggak dipakai, kita bisa mengembangkan terhadap pemanfaatannya lagi. Jadi monggo silahkan nanti kita belajar, ada Sibagul, Bapak Ibu teman-teman pun juga sudah hadir di sini enggak ini? Ada Mas Panca. Nanti kalau Bapak Ibu nanti kok saya belum paham ya, bagaimana ya belajarnya? Karena punya usaha itu minimal syaratnya punya nomor induk berusaha. Bapak Ibu sampun kagungan ya? Oh belum, ada yang sudah, yang belum nanti dengan Mas Panca, Mas Anto ada di belakang ini. Teman-teman saya yang ganteng kalau cari mantu kayaknya masih perlu pendamping enggak, Mas? Masih perlu. Jadi kan monggo aja gitu. Jadi silahkan nanti dengan Mas Anto masuk di Sibagul. Bukan berarti kalau masih Sibagul itu langsung diem nanti akan pinter sendiri ya. Kami pinternya juga bareng sama Bapak Ibu. Jadi belajar bareng, pinter bareng dengan Sibagul. Oh iya, aku kok ming payune ming 5 ya. Kenapa ya? Oh saiki iki beras ki mahal tapi ini laku. Kira-kira apakah diperkecil atau seperti apa packagingnya? Mungkin kan seperti ini. Ini juga melegenda seperti ini bisa laku juga tapi pasarnya mungkin beda. Tapi di saat di packing mungkin seperti peyek yang di sana itu kok kayaknya menarik ya. Itu peyek mungkin bisa seperti ini tapi bisa juga dikemas secara bagus. Pasarnya mana? Pasarnya beda lagi gitu. Jadi itu apa yang namanya naik kelas itu tidak harus kita langsung cepat tapi naik kelas produknya. Tadi Bapak Ibu belum kagungan NIB bisa punya ke NIB, mungkin penataan keuangannya, pasarnya kalau cukup wah ini baru dibeli tetangga kanan kiri monggo saja tapi kayaknya udahlah saya cukup dengan ini. Apa enggak pengen produknya Bapak Ibu juga meningkat lagi loh. Kalau pengen meningkat lagi apa yang perlu inilah yang sebetulnya kita akan karena kayaknya sini banyak produk-produk yang lebih ke arah tradisional ya, lebih ke arah untuk menguri-uri lagi gitu. Tapi saya yakin ini terus berkembang dan moga-moga nanti kalau kita terus bersinergi ini juga kita sama-sama naik kelas. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Kepala Dinas. Ini sering ada pertanyaan Bu. Lah kan saya cuman bakul kayak gini Bu, itu boleh nggak masuk Sibagul? Oh boleh banget gitu. Saya tadi langsung ini kayaknya saya paling menarik ini. Tapi kok besar-besar gitu, bisa enggak sih bultannya kecil, menarik kecil-kecil gitu kemasannya. Mungkin tidak hanya untuk saya yang konsumsi, nanti mau pakai oleh-oleh. Kalau oleh-oleh kan kemasannya lebih bagus, kan lebih menarik. Nah ini kan menjadi pertimbangan. Oh iya, ini untuk tetangga untuk ini. Tapi di saat tamu yang lebih meningkat lagi, kelasnya meningkat lagi, perlu kemasan yang lebih bagus lagi. Nah ini kan menjadi bagian yang ada enggak sih produksi seperti ini di lainnya banyak gitu. Kalau banyak kira-kira kita akan ngambil hati dari konsumen seperti apa biar tertarik pada punya kita. Ini kan menjadi tantangan dari kita gitu. Nah itu Bu contohnya lempeng legendar ya.
namanya? Bisa jadi legendaris nantinya. Legendaris. Kalau ditaruh di toples kaca yang bagus untuk suguhan tamunya Bu Siwi pas datang ada tamu dari Jakarta, dari luar negeri. Mantap. Disuguhin ini kan beda kelasnya kalau pakai. Kalau kesehatan lempeng ini sudah tidak pakai MSG loh, tidak pakai borak loh. Nah, ini kan juga menjadi bagian yang perlu ditingkatkan lagi. Mungkin nanti ini dibuat dari beras, dari yang buat ibu-ibu satu ini melibatkan berapa. Ini kan menjadi teori-teori yang dijual adalah itunya. Gitu. Ceritanya. Iya. Oke, Bu. Kalau bahasa kerennya ada storytelling. Storytelling. Sama satu lagi Mbak Marta mohon izin. Ini saya mau tanya Bu Suryani ya yang bikin. Itu kan lebarnya 20 cm. Panjangnya berapa meter, Bu? Panjangnya berapa meter nih Stagen itu? Stagennya. Panjangnya kurang lebih 4,5. 4,5. Enggak, kalau lebarnya 20 itu lebarnya itu cuman 14 cm. Oh, 14 cm. Enggak bisa dilebarin lagi, Kalau Bu. lebar gitu bisa enggak? Kalau pesen juga bisa. Oh, nah itu kan saya tadi pegang ini kan bisa buat fashion misalnya buat blazer buat celana kan terusan gitu kan. Berarti harus butuh kain yang lebar. Kayak itu berarti alatnya Bu, itu kalau bisa pesen. ya? Bisa, Alatnya. bisa dilebarkan gitu. Tapi pernah bikin yang lebar, coba bikin dijual lebar gitu? Belum, cuma standarnya segitu aja. Pokoknya itu aja gitu ya. Iya. Tapi intinya kalau dibikin lebar itu bisa di custom gitu ya, Di custom bisa ya, maksudnya alatnya bisa gitu loh Bisa. untuk lebih Bisa, dari disesuaikan. 14 cm, misalnya 1 meter. Warna juga Warna ya itu ada. tergantung itunya tadi ya. Iya. Bahannya tadi biasanya warnanya apa, Bu? Ini kan merah, putih, hijau, Hitam. sama hitam. Cuman Iya. itu aja atau ada Iya. pilihan yang lain? Warna Kalau biru, saya buat cuman oranye. itu aja. Oh. Tapi juga bisa buat warna oranye atau Warna yang lain apa bisa. gitu. Oh. Biru. Kalau ini motifnya ini, motif ini apa namanya? Tumpal. Tumpalnya, Iya. misalnya dibikin si bakul gitu bisa? Diajari Mas. Oh, diajari. Ya, siapa Angel tahu bebas. bisa bentuk gitu kan juga. Bisa mungkin bisa. Tapi bisa ya, Iya. maksudnya kalau di logika itu bisa ya, Iya. dibikin tulisan nama atau apa gitu bisa kan? Kan bisa aja nanti bisa buat kado bayi gitu nama. Artinya kan ini bisa dikembangkan ya Bu ya, Dikembangkan. asal Iya. ada kemauan dan pastinya Ibu tidak bisa sendiri. Kami juga tidak sendiri, bukan langsung semua dinas koperasi, pasti kita juga bersinergi dengan Iya. berbagai teman-teman, mungkin dengan para desainer, para Betul. yang memang sekarang itu perkembangan fashion itu seperti apa, anak-anak muda pengennya kayak apa, nah itu kan bisa dikembangkan. Jadi bisa inovasi membuat nanti Inovasi. pasarnya menjadi lebih luas lagi. Idenya. Oke. Makanya nanti ketemu Mas Anto sama Mas Panca ya. Panca nanti ngobrol. Saya pengen biar beda, nggak cuma Stagen 14 sentinan gitu. Pokoknya pengen bikin lainnya gitu Terus ya. Mas Panca bilangnya, "Kok Ruangan aku-" ini juga bisa dipakai untuk pelatihan itu kan Pak Sadar. Nah ini ruangannya sudah sangat luar biasa. Oh, iya. Jadi Mandiri, bisa buat nanti, ngundang dari dinas teman-teman koperasi perut, boleh iya, Bu. iya. Oh, nanti kalau banyak boleh dilatih tadi Bu, bikin motif si bakul. Wah itu bisa. Oke. Bisa. Iya, ini menarik Menarik karena sekali. ada inovasi yang bisa diberikan, nggih. Walaupun ini produk tradisional sudah melegenda, tapi ada banyak potensi yang bisa dikembangkan, termasuk dari Dinas Koperasi dan UKM DIY Betul bisa sekali. memberikan fasilitasi. Seperti apa lagi inovasi dan peningkatan yang bisa kita lakukan? Nanti kita ngobrol lagi tetap di Sarasehan Si Bakul. Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan.
Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, kok sorong tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar. Urung. Pantesan. Ternyata jadi banyak ide ya akhirnya di sini ya. Luar kita biasa tadi nih. sudah ngobrol-ngobrol, kita tuh masih nungguin tuh ingkongnya tuh kok cuma sendirian gitu loh. Kamu dari tadi yang dilihat ingkong aja gitu Nunggu loh. nasinya kok nggak datang-datang gitu. Ini kayaknya nunggu Pak Sadar nih Nah, memberikan instruksi. Ini juga salah satu UMKM yang ada di sini ya, yang punya ingkong tadi mana? Oh iya, pengusaha ingkong apa saja ya? Bebek, ayam gitu. Bingung malah ditakoni dagangannya bingung. Iya Bu. Usahanya apa Usahanya saja? ingkong aja, ingkong ayam atau apa lagi Bu? Enggak Bu, ini cuman sampingan kayak gitu. Wih, usaha sampingan aja. Gue aku ki pokok lho nek gawe ingkong nih. Iya. Usaha utamanya apa? Craft. Oh, craft. Iya. Yang serat alam. Oh, gitu. Yang mana itu? Karyanya yang mana? Ada nggak? Yang Setagen itu. Oh, bikin Setagen juga. Oh, Setagen juga. Setagen kan banyak di Gamplong. Ya. Jadi Ibu termasuk perajin Setagen juga. Oke. Tapi punya usaha sampingan kuliner. Ingkong. Oke. Karena di Desa Gamplong kan juga masuk desa wisata. Oh iya. Banyak pengunjung kayak gitu. Berarti beli 3 kodi dapat 1 ingkong gitu bisa ya? Kan bisa dipaket gitu ya. Bisa. Wah, 1 ingkong. Beli 1 dapat Setagen. Oh malah gelap iya loh. 1 ingkong. Iya. Oke, Pak Sadar ini kan bagus banget ya potensi di sini. Tapi memang perlu banyak sentuhan supaya meningkat gitu. Inovasi mungkin tadi yang disampaikan Bu Kepala Dinas butuh intervensi lah bahasa ininya dari banyak pihak, kerjasama kolaborasi. Apa nih yang terfikirkan oleh Pak Sadar mendengar ini semuanya? Ya, jadi ini sebelumnya Sugeng Enjang nggih, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Siwi, Kepala Dinas Koperasi, Mbak Marta Masaat dan juga Mbak Indah Wening dan juga Mas Kamituo yang saya hormati. Jadi kalau bicara di Gamplong ini kan kita sudah ada ibaratnya sesuatu yang kokoh yang ada di masyarakat menyangkut karakter dan juga mental dan juga skill masyarakat yang ada di Gamplong udah kalau nggak salah sejak saya kecil ini memang sudah menjadi sentra tenun yang itu kemudian seiring dengan waktu itu ternyata meskipun tenun sendiri ada hantaman-hantaman karena ini kan dulu tradisional kemudian juga menghadapi pabrikan ya mungkin ya tetapi di dusun ini bisa survive apalagi juga kemudian ada studio alam yang kemudian itu akhirnya benar apa yang disampaikan oleh Ibu Siwi ini menjadi destinasi wisata di daerah Sleman, terutama Sleman Barat. Jadi Sleman Barat ini yang kita kenal itu di Gamplong sama yang di Sayegan di Cibuk, tapi di Cibuk ini kan baru. Dia lebih kepada semacam pertanian ya Mbak Indah Wening ya, pertanian. Nah, kalau sementara di sini adalah yang kuat adalah industri tenun dan kerajinan. Nah, ini kami berpikir
karena ini sudah menjadi yang saya lihat ini tetap yang utama yang di Moyudan terutama ya. Ini PR-nya adalah bagaimana yang sudah utama ini nanti bisa menjadi daya tarik utama sekaligus nanti bisa menumbuhkan titik-titik baru yang ada di wilayah Moyudan terutama. Nah sementara Sumberhayu kalau tidak salah kan ada Wanarahayu ya Mas. Ada Wanarahayu di sebelah utara di sini. Nah sementara Sumberharum itu saya lihat di sana ya baru bangkit UMKM-nya. Kemudian Sumberagung ada tempat strategis yang dulu milik dinas perindustrian perdagangan Bu yang di pinggir Jalan Godian. Tapi itu pun saya lihat mohon maaf ini ya belum maksimal kita ya belum maksimal, kita masih kelihatannya berpikir ini bagaimana cara menghidupkan di sana. Kemudian di Sumbersari itu malah belum. Nah sehingga ini kalau kami ibaratnya berpikirnya begini Mbak Marta, bagaimana yang sudah bagus ini bisa ada kontribusi dari seluruh warga masyarakat bisa menikmati hasilnya dari titik Gamplong ini. Ibaratnya Gamplong rayanya kan ada Gamplong ini Gamplong 1 saya lihat yang jadi utama. Yang Pak Sudi Alam itu. Nah bagaimana kemudian nanti ada partisipasi yang kuat dari Gamplong 2, Gamplong 3, Gamplong 4 dan Gamplong 5. Kira-kira ada Gamplong Raya ini bisa tumbuh bareng. Ada titik yang menarik di utara rel itu saya lihat secara alamiah itu kok pagi sama sore ya Mas ya atau sehari, semalam. Sampai sore ya itu apa tumbuh kuliner dan kemudian ramai sekali. Ini kan itu saya lihat alamiah. Nah, sehingga ini mudah-mudahan Gamplong Raya ini nanti dari tumbuh, kemudian disusul untuk wilayah-wilayah lain yang ada di Moyudan terutama. Saya kira begitu. Jadi butuh sinergi sebenarnya ya di wilayah ini ya. Oh, baiklah, baik Pak Sadar. Ini Pak Kamito gampang nggak sih bersinergi dengan Gamplong 1, 2, 3, 4 ini bisa jadi Gamplong Raya? Ya kalau istilahnya kalau sinergi itu bisa-bisa saja sih, ya. Tetap bisa karena bisa, tapi? Karena kenapa ini kan sebenarnya dulu ya asal usulnya kan Sumberhayu itu ada terdiri dari 3 bekas kelurahan ya. Ada kelurahan Gamplong, Moyudan sama Kembangan. Nah, dan ini sebenarnya dulu merupakan satu kelurahan dulunya ya. Jadi kenapa tidak kalau misalnya itu istilahnya secara tersirat itu bisa bersinergi kembali kan masih bisa seperti itu. Ya, artinya kalau bersinergi seperti yang Pak Sadar tadi sampaikan akan menjadi lebih cepat, lebih mudah untuk diekspos gitu ya, nggak sendiri-sendiri. Ya. Oke, kalau gitu kita minta saran Bu Enda aja selama ini yang juga menemani para pelaku UMKM. Ini biasanya kalau yang teman-teman di sini selain tadi 2 problem ya, satu pemasaran yang dua-duanya pemasaran sih, tapi juga ada peningkatan untuk packaging. Kalau ini peningkatan untuk inovasinya. Inovasi. Biasanya rata-rata apa sih yang dibutuhkan Bu Enda? UKM kita itu kan bergeraknya pertama itu kan bukan karena melihat kebutuhan pasar, tapi kebisaan. Jadi bisa apa diproduksi? Iya, orang tua turun temurun apa. Sehingga kadang mereka tidak tahu sebenarnya produk ini tuh mencukupi kebutuhan pangsa pasar yang mana. Nah, kadang itu yang tidak ketemu. Jadi misal kita jualan frozen food mungkin di sini. Mungkin susah karena di sini kampung, fresh foodnya juga banyak gitu. Aku jualan frozen food di kampung nggak bisa. Ya mending mereka milih fresh food daripada frozen. Nah, kadang, kecuali kita kena pandemi lagi gitu. Betul. Ya. Atau kalau ke kota mungkin laku karena istilahnya ibu-ibunya kan sibuk kerja, sibuk beraktivitas, maka mereka bikin yang praktis-praktis aja. Nah, kadang sebenarnya bagaimana menentukan target market dan bagaimana cara jalurnya itu yang belum ditemukan oleh teman-teman UMKM. Sebenarnya itu. Dan lupa lingkungan kita sendiri kadang tidak dipenuhi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, kadang kita jangkauannya terlalu jauh gitu loh. Wah, aku mau jualan di Jakarta atau mana gitu. Tapi lingkungan sendiri, kebutuhan lingkungan sendiri yang istilahnya dekat-dekat aja tidak terpenuhi. Karena apa? Kita kurang menjelaskan bahwa kita punya produk. Nah, artinya apa? Branding ya seperti Bu Siwi tadi, jangan sampai Gamplong nanti beda lagi.
Gamplong tidak dikenal dengan tenun karena lingkungan sekitarnya nggak tahu kalau di Gamplong itu ada tenun, ada stagen gitu loh. Sebenarnya sederhana bisa Bapak dan Ibu itu bisa lakukan dengan apa? WA. Kan semua kayaknya pegang HP ya. WA broadcast aja atau bikin status. Iya kan? Statusnya itu aja selfie sendiri tapi produk kita, apa yang kita bikin hari ini, apa yang akan kita jual besok, itu kita siapkan. Kita foto, kita share. Saya yakin ibu-ibu ini punya grup itu banyak banget. Grup putrane sekolah, ya, grup PKK, grup Forkom, grup ibu-ibu RT, RW, kampung, atau organisasi yang lain. Nah, itu kesempatan untuk apa? Kita tawarkan biar kita itu dikenal gitu loh. Produk kita apa? Nah, sebenarnya hal-hal sederhana ini yang kadang tidak kita pikirkan. Nah, setelah itu lingkungan kita terpenuhi, ada si bakul. Ya, si bakul itu kan sekarang sudah mulai nih. Kebetulan saya dampingi untuk produk pertanian di Kabupaten Sleman, kan kerjasama sama si bakul. Itu sudah di-brandingkan, ada tokonya, jadi ada toko pasar tani di si bakul. Nah sekarang udah nih harga wedang uwo anor berapa sekarang? Itu sudah mulai, saya HP-nya itu 2, satu HP admin, satu HP pribadi. Nah itu sudah mulai ada, nah nanti kalau udah jalan tinggal kita bayar admin untuk itu kan gitu. Nah hal sederhana seperti itu yang kadang lupa dilakukan oleh teman-teman UKM. Satu branding yang dilakukan sederhana, lingkungan kita jangan sampai lupa ada stagen di Gamplong. Tetangga aja nggak tahu ya, dia produksi apa gitu ya. Betul. Oke, baik. Oke, ini ibu-ibu kalau boleh jujur nih, sakjane masalah untuk meningkatkan usahanya ibu-ibu ini apa? Apa? Boleh ada yang mau coba pilih. Bu, sekarang cerita. Atau tanya, boleh. Tanya. Siapa yang mau tanya? Tentang usahanya, terus kalau misalnya bingung-bingung banget, ya bilang saya bingung gitu aja. Nanti kita juga ikut bingung. Bingung apa? Gak tahu. Iya. Apa coba disampaikan. Ini siapa mungkin yang punya masalah dengan pemasaran? Angkat tangan. Siapa yang mau iklan bingung, mau gitu, coba. Pernah yang belakang. Halo Ibu. Iya. Dengan Ibu. Ibu. Boleh berdiri Bu. Dengan masalah Ibu pemasarannya siapa? gimana Bu? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu? Nama saya Rini Fadilah Rini. dari Gamplong 1. Saya bergerak di tenun serat alam. Tenun serat alam. Ini produknya yang digantung di sebelah Iya, sana. kita ada itu Bu. Jadi ada hiasan dinding, kita juga ada tas, celengan, sama kalung, juga macam-macam. Oh berarti banyak. Iya. Tadi ditanya sama Bu Kadis loh. Ini bisa nggak dibikin ada tulisannya si bakul? Si bakul gitu buat hiasan dinding itu bisa? Mungkin kalau hiasan dinding nanti kita bisa pakai kain nanti ditempel gitu si bakul bisa. Ya berarti ada kemungkinan bisa. Ya. Oke. Apa nih problemnya di pemasaran Bu? Kan tadi saya dengar mungkin banyak ya. Untuk pemasaran itu kebetulan saya ini orangnya gaptek juga hitungnya males juga. Untuk Males berarti bukan gaptek. Males gaptek. Karena saya masih punya si kecil, jadi mungkin untuk waktu megang HP itu saya kurang. Kalau malam udah capek, udah tidur duluan. Saya mungkin kalau untuk promosi cuma lewat WA sama IG aja. Untuk yang lain kita belum, kebetulan saya juga belum mengikuti si bakul, juga belum ikut dari pemerintah itu misalnya dari Dinas Koperasi saya juga belum mendaftarkan produk saya ke sana. Oke, jadi pemasarannya digital ya. WA berarti kan udah update status kayak gitu sudah. Itu terjadwal enggak Bu? Ada time schedule-nya enggak? Enggak. Nah, kan biar lebih mudah itu saya kalau update harus jam 8, jam 11, jam 4 gitu kan nanti sambil ngomong kan enak. Oh ini saatnya kita update status. Nah gitu kan juga bisa. Kebetulan kalau di Gamplong itu kan kita punya paguyuban. Paguyuban. Apa di sana Bu? Itu kan yaitu kerajinan-kerajinan itu Pak. Kadang kan ada tamu. Kita ada tamu untuk belajar kerajinan.
Oh belajar. Iya, di sana kayak dari mahasiswa sampai PAUD, sampai mahasiswa, sampai ibu-ibu juga bisa di sana Pak. Jadi sudah ada ya tempat yang tadi Bu Kadis sampaikan untuk belajar nano. Kalau produk saya itu kita mengolah bahan limbah dari selongsong benang. Kita jadikan tempat pensil dengan celengan. Oh iya yang selongsong tabung itu ya. Iya, jadi masih banyak lagi produk-produk yang di Gamplong 1 itu. Produknya banyak tapi sayangnya belum tersampaikan ke seluruh dunia ya. Oke. Baik, matur nuwun Bu. Terima kasih. Bu Endah mungkin singkat, ini kalau digitalisasi untuk pemasaran apakah sudah ada upaya? Tadi kan salah satu produk pertanian, kalau produk UMKM? Memang kelemahan dari kita itu ibu-ibu itu kan hangabei. Semua dilakukan ya sendiri ya. Sampai akhirnya sumber dayanya habis, baterainya habis. Nah sebenarnya kita bisa berkelompok Bu, kan ada Forkom. Iya kan, ada Forkom UMKM. Nanti Forkom ini bisa jadi koperasi Bu. Kebetulan saya itu salah satu pengurus koperasi. Baik di Kabupaten Sleman saya ada koperasi UMKM. Di Gedung Muhammadiyah ini, dari Muhammadiyah sendiri di AIC ada koperasi juga Bu. Jadi sebenarnya kita dengan berkelompok maka kita kan berbagi tugas. Nanti di kelompok itu ada toko yang barengan Bu. Toko barengan nanti bisa postingnya, kita bisa istilahnya gotong royong lah. Gotong royong bayar admin gitu. Dan Bu, ke Sibakol juga bisa Bu. Sibakol nanti kan dibantu juga ada tulisan-tulisan yang digunakan oleh adminnya itu untuk membuat orang itu calon-calon buyer itu lari ke Sibakol. Jadi bisa Bu. Jadi nggak usah takut, wah saya online-nya nggak jalan nih gitu. Sudah posting WA tadi sudah bagus, tambah tadi Mas Aat juga cerita ada waktu-waktunya Bu. Posting itu jangan cuman asal posting. Jadi orang itu kan pagi mau kerja buka WA, buka sosial media. Itu sebelum jam 8 posting Bu. Terus nanti sebelum istirahat siang juga posting. Itu juga ada waktunya. Atau pilih aja dari 3 itu kalau sempatnya cuma 1. Yang terakhir itu kalau habis isak Bu, jam 7 ke atas. Orang tuh mau tidur nggak berdoa Bu sekarang. Lihat postingan. Betul. Itu nah nanti kalau mau lebih luas lagi tinggal nanti daftar Sibakol itu sudah ada adminnya Bu. Tepuk tangan dulu buat Bu Endah. Ini yang sudah daftar Sibakol berapa orang angkat tangan? Ada enggak? Yang belum daftar. Yang mau daftar hari yang ini. Yang pengen daftar. Nah, udah tetap nggak angkat tangan ya. Tapi kalau kamu tadi bikin postingan pas waktu-waktu tertentu, aku bayangin sebulan kemudian handphonenya bentuknya kayak apa. Lah lagi bikin ngado-ado adonan posting. Lagi bikin ingkung harus posting. Makanya tadi pokoknya tinggal ikut Sibakol, sudah ada adminnya, sudah ada yang bayarin. Jadi kita nggak usah mikir, nanti Ibu tinggal meningkatkan kualitas produknya biar semakin meningkat lagi, biar semakin tambah usahanya lagi, biar nanti Sibakol yang ikut memasarkannya. Iya, ada Sibakol Market Hub. Pokoknya nanti tanya sama 2 orang itu, Mas Panca, Mas Anto berdiri lagi dong. Nah ibu-ibu coba lihat mereka berdua ini. Nah nanti langsung daftar Sibakol hari ini. Iya. Nanya apa saja yang bisa dilakukan untuk menambahkan bisnisnya ya. Pokoknya habis ini langsung antri gitu aja, nanti akan diinformasikan sama ibu-ibu antri, kita melarikan diri ya. Kita makan lempeng. Makan apa? Baik, terima kasih kepada narasumber, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Kepala Dinas, Bu Siwi matur nuwun, Pak Sadar Narimo matur nuwun, Pak Kamituo, Bu Endah matur nuwun, hari ini sudah memberikan masukan-masukan penting buat UMKM kita. Ibu-ibu tepuk tangan lagi buat Anda semuanya. Biar terus semangat untuk usahanya ya. Iya. Oke, dan kita berdua pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasan Sibakul, kita terus menyemangati seluruh pelaku UMKM di seluruh Yogyakarta. UMKM naik kelas Jogja istimewa.
Yeah.